Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الحمد لله العزيز الغفور الودود الشكور مدبر الأمور وجابر المشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب القبور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الظهور. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد المبرور سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره من يومنا هذا يوم البعث والنشور. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam mengawali pertemuan ibadah Jumat siang hari ini, mari sama-sama selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan tidak lupa selalu kita sampaikan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa dan harapan mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur bersolawat bahkan kita mampu meningkatkan kualitas syukur dan kualitas sholawat. Insya Allah dan hakul yakin hidup kita senantiasa akan mendapatkan tambahan berkah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak lupa faktor menyampaikan wasiat takwa melalui nafas usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwa Allah. Yuk sama-sama selalu kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah, yakni dengan terus kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan berusaha semaksimal mungkin juga untuk meninggalkan bahkan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita berharap kita bisa menjadi hamba-hamba yang istiqamah dan akhirnya insyaallah hidup kita ini akan diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu perang yang pernah terjadi di zaman Rasul dan diikuti oleh Rasulullah adalah perang Uhud. Hasilnya Allah takdirkan Islam kalah, yang menang kafir. Selesai peperangan Rasul pernah bilang sama sahabat, boleh sampai sedih tapi jangan terhanyut dalam kesedihan. Boleh kalian nyesal tapi jangan terhanyut dalam penyesalan. Yang paling penting cari pelajaran ibrah. Kenapa kok sekarang kita perang Uhud kalah, kemarin perang Badar jumlah kita masih dikit menang. Sekarang jumlah kita udah ada banyak kan tapi jadi kalah. Beberapa ulama ahli sirah di antaranya Dr. Buti juga Syekh Zainuddin At-Tamadi dalam kitab Tarikh Tamadun Al-Islami mencatat di antara faktor kenapa kok yang namanya perang Uhud bisa kalah. Beliau bilang ada disebut kuwatul sarwah. Dalam redaksi yang lain disebut ada kuwatul maliyah. Tadfa'uhum ila wasiyatir risalah, ay ila wasiyatin nabi. Kalau menurut ulama ahli sirah sebagian besar menyatakan karena saat itu ada kekuatan harta, kekuatan dunia yang akhirnya mendorong semua di antara para peserta atau para pengikut orang-orang yang berjuang dalam perang Uhud itu lupa dengan wasiat Nabi. Terkhusus pasukan panah yang ditaruh di atas bukit. Rasul sebelum perang udah bilang, kata Rasulullah, walzamu makanakum walan tabra'u minhu. Sampean jangan kemana-mana, tetap di tempat sampean. Walan tabra'u minhu, jangan kemana-mana. Innama antar suku khailahum bin nabli. Tugas kalian cuma atur hujani pasukan berkuda orang kafir dengan anak panah kalian. Kenapa emang? Fa'inal khayla la taqdamu ala nabli, karena kuda kagak bakal bisa maju kalau sampai hujani terus sama anak panah sampai. Begitu peperangan udah mulai terjadi pada umat Islam udah menang. Kenapa emang? Karena sebagian orang kafir udah pada banyak yang mati. Di antara yang masing-masing hidup pasukan orang kafir pada udah takut. Bahkan saking takutnya mereka kabur ninggalin medan perang. Bahkan saking takutnya bekal perang, benda perang yang dia bawa sampai ditinggal di medan perang. Dia kabur cuma bawa diri doang. Otomatis pasukan panah yang di atas bukit itu yang melihat paling dekat, yang melihat paling dulu. Wah banyak bandar, wah banyak harta. Akhirnya lupa dengan wasiat Nabi. Itu yang disebut kuwatul sarwa takfa'uhum ila nisyatir risalah.
Kekuatan harta akhirnya melupakan wasiat Nabi. Kata Nabi, jangan kabur, jangan kemana-mana. Cuman beberapa orang, Abdullah bin Zubair sebagai pimpinan dan beberapa sahabat yang lain. Walhasil itu bukit kosong ditinggal pasukan Paris. Begitu bukit kosong, pasukan berkuda orang kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir ngambil alih bukit Uhud. Begitu ngambil alih bukit Uhud, itu orang Islam yang ada di tengah-tengah yang lagi pada mengutin Belanda. Akhirnya orang Islam dikepung, yang tadi orang kafir udah balik lagi, itu mereka maju lagi ke medan perang. Pasukan Khalid bin Walid menghujani dengan anak panahnya orang Islam dari atas bukit Uhud. Walhasil Islam saat itu banyak menjadi korban para syuhada di perang Badar. Bahkan sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat luka yang banyak dan difitnah terbunuh saat perang Uhud. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sejarah pahit yang mau nggak mau kita kudu terima. Tapi yang namanya bagian qudrat dan iradah Allah, takdirnya Allah bukan gak ada ibadah, bukan gak ada pelajaran. Bisa saja Allah takdirkan menang saat itu, apalagi Rasulullah ikut dalam perang tersebut. Rasulullah yang ambil strategi, yang ambil bagian untuk ngatur strategi saat perang. Tapi kenapa kalau Allah takdirkan kalah? Kalau kata ulama ahli sirah di antara lain, saat itulah Allah ingin menunjukkan kepada Rasulullah bahwa di saat perang pun ada mental-mental pemikir umat Islam yang beda pikiran. Dalam surah Al-Imran 152, Allah menerangkan di antara kekalahan orang kafir, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. Di antara kalian ada yang kepengenan dunia, ada yang kepengenan akhirat. Artinya perang ini kagak semata-mata lelah. Ini yang akhirnya menjadikan akhirnya lupa dengan wasiat Nabi. Tujuannya ternyata buat ada dunia. Kalau ada peperangan umat Islam ketika sudah ditumpangi dengan kelompok-kelompok tertentu yang cuma tujuannya dunia, maka Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada kelompok dan umat Islam tersebut. Inilah yang menjadi bagian ibrah yang pertama buat kita. Walaupun kita sekarang belum ketemu dengan perang secara langsung, tapi yang namanya peperangan seumur hidup nggak bakal berhenti. Bainal halal wal haram, bainal haqqi wal batil, antara murka sama mulia, terus bakal berkecamuk sampai kita tutup usia. Tinggal bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Kita berani bela halal, maka kita harus berani yang haram. Kita berani bela yang hak, kita harus berani ngebantai perhatian perkara yang batil. Kita ngebela perkara yang mulia, kita harus berangus perkara yang murka. Tapi satu syarat, kita benar-benar kudu tujuan kepada la ilaha illallah, limardotillah, aili hayatil akhirah. Itu niat yang pertama. Karena sekali lagi ketika perjuangan itu sudah ditenangkan karena Allah, pasti Allah akan meridhoi. Sekarang saudara-saudara kita yang perang dengan Palestina bersama dengan pasukan-pasukannya melawan pasukan terkutuknya orang Israel, yang walaupun kita belum bisa berjuang, tapi paling tidak doa kita, harta kita, apa yang kita punya, tujuan kita punya saat kita keluarkan harta tersebut, tujuan dengan yang lain cuma buat urusan akhirat. Makanya kalau kata ulama ahli sirah, di antara lain hikmah pelajaran yang kita bisa ambil dalam perang Uhud tersebut, baik-baik dengan kekuatan harta. Apalagi dalam surah yang lain, Allah telah memberikan satu tanbih, sinyal warning kepada kita. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Baik-baik, anak kita, harta itu bagian dari fitnah dalam hidup kita. Kalau sudah ujungnya jadi fitnah, yang namanya banda cuma jadi dua pilihan. Bisa jadi harta yang kita punya, bisa jadi ancaman kita pengen ke surga, tapi insya Allah bisa jadi harta yang kita punya, bisa jadi andalan kita pengen ke surga. Banyak yang kita punya bisa jadi kendala kita pengen ke surga, naudzubillah, tapi bisa jadi banyak yang kita punya bisa jadi kendali kita pengen ke surga. Kalau
Kalau bahasa ulama bilang, banyak yang kita punya bisa jadi nurun, tapi bisa jadi nakun. Harta yang kita punya bisa jadi nuntun kita ke surga, tapi baik-baik banyak yang kita punya bisa jadi menjorokin pemilik hartanya ke neraka. Na'udzubillah waliyadzubillah. Oleh karenanya musikum wa nafsi wa iya ya bitaqwallah. Melalui khutbah Jumat yang mulia pada kesempatan Jumat pada hari ini, Al-Fakir mengingatkan kepada diri Al-Fakir terkhusus bahwa sekali lagi tujuan disyariatkan salat Jumat adalah untuk kita meningkatkan iman dan takwa. Di antara ciri keimanan dan ketakwaan, salah satunya di antara yang kalau dalam bahasa Imam Ghazali, urusan dunia kita jangan sampai ngoyo, urusan akhirat kita tambah rakus. Artinya apa? Banyak yang kita punya jangan sampai buat melupakan urusan ibadah. Justru sebaliknya, banyak yang kita punya bisa membawa kita bisa tambah berkah dan tambah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjuangan kita dari akil balik sampai mati dalam urusan mempertahankan syariat dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa kita, semata-mata tujuan kita gak ada yang lain, cuma buat Allah. Tujuan kita limadzatillah, tujuan kita pengen mendapatkan kemuliaan dunia bahkan akhirat yang akan Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan melalui pelajaran perang Uhud yang sudah terjadi ini menjadi pelajaran pahit buat umat Islam, tapi menjadi pelajaran manis buat kita di masa yang akan datang untuk jangan sampai kita jatuh dalam dua kali dalam lubang yang sama. Hati-hati berjuang di dalam wadah apapun, di dalam organisasi apapun, selama dia bicara soal atas nama Islam, maka luruskan niat, lembutkan niat, tujuannya karena Allah Ta'ala. Yang kedua, harta yang kita punya semata-mata kita kepengen untuk mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua perjalanan umat Islam dimanapun, terkhusus di daerah Palestina, di negara Palestina dan sekitarnya, mudah-mudahan perjuangan mereka saudara kita terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan keluasan yang saat diberikan keluasan dalam sabar, diberikan kemuliaan dalam hidupnya yang mati. Mudah-mudahan Allah terima nikmat Allah bersama Ibrahim, dan mudah-mudahan kita yang jauh dari sana, mudah-mudahan kita tetap memberikan doa dukungan dalam hal apapun. Akhirnya kita berharap andai kata kita masuk dalam perjuangan Islam, kita mudah-mudahan termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa mudah-mudahan anak-anak turunan kita semua, cucu kita semua, mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah zahiran wa batinan, ajilan wa ajilan. Andai kata kita sebagai orang tua mati duluan, mudah-mudahan anak kita tetap patuh dalam doa, patuh dalam syariat, dan akhirnya insya Allah bisa ngegirahin kita di dalam kubur kita masing-masing. Dan kita juga berharap dan berdoa, jangan lupa doain para pemimpin-pemimpin kita semua, ulama-ulama, pejabat aparat kita terkhusus, mudah-mudahan mereka beliau senantiasa memberikan taufik hidayah, dan akhirnya insya Allah kita berharap mudah-mudahan pemimpin-pemimpin bahkan calon pemimpin kita mudah-mudahan ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya insya Allah kampung wilayah bangsa yang kita cintai ini benar-benar akan mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahi wa inna a'lamu biqawli yatadalmun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum wa min al-ayati wa dhikri wa taqabbal minna minkum wa sallallahu alaihi wa sallam. Qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن لمن جاهد وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المختار وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله تعالى يضرب بنفسه وثنى بملكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة ورتاب النبيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك الكفرة والمعتدين وأهلك الكفرة والمنافقين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوب المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.